minute. Who are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Irena Pradevi. Saya dari program studi Manajemen Bisnis Syariah. NIM saya 23612052669. Saya semester 3 di kelas A2. Saya akan memaparkan beberapa jurnal yang berkaitan dengan materi tentang analisis perdagangan internasional dan tantangan global terhadap sistem ekonomi Islam. Judul jurnal yang pertama yaitu Analisis Perdagangan Internasional di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jurnal ini ditulis oleh Suryanto dan Poni Sukahesi Kurniati. Sumber jurnal yang saya dapatkan dari Google Scholar. Judul jurnal kedua yaitu Tantangan Ekonomi Syariah dalam menghadapi masa depan di era globalisasi. Jurnal ini ditulis oleh Fredela Tania Putri Viantika dan Fauzatul Lailinisa. Sumber jurnal yang saya dapatkan dari Google Scholar. Terima kasih, selamat menyaksikan. Jurnal yang pertama yaitu Analisis Perdagangan Internasional Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Apa itu perdagangan internasional? Apa manfaat perdagangan internasional? Dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya? Perdagangan internasional adalah aktivitas ekonomi lintas negara yang muncul akibat perbedaan potensi sumber daya, teknologi, dan kebutuhan antar negara dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Aktivitas ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti inflasi, nilai tukar, dan suku bunga, faktor kelembagaan seperti efektivitas pemerintah, serta tingkat keterbukaan perdagangan. Manfaat utama perdagangan internasional meliputi pemenuhan kebutuhan barang dan jasa, mendorong spesialisasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memfasilitasi transfer teknologi, memperluas hubungan antar negara, dan menciptakan lapangan kerja baru. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perdagangan internasional. 1. Ekonomi internal, seperti daya saing ekspor yang dipengaruhi inflasi dan nilai tukar. 2. Kelembagaan yang mencakup kebijakan pemerintah dalam mendukung investasi dan perdagangan. 3. Keterbukaan perdagangan yang meningkatkan efisiensi ekonomi melalui penghapusan hambatan tarif dan non-tarif. Jurnal yang kedua yaitu Tantangan Ekonomi Syariah dalam menghadapi masa depan di era globalisasi. Apa saja tantangan ekonomi Islam di era globalisasi dan apa peluang yang dapat dimanfaatkan? Di era globalisasi, ekonomi Islam menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan relevansi dan daya saing di tengah dominasi sistem ekonomi konvensional. Ekonomi syariah menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi, seperti 1. Integrasi dengan sistem ekonomi global yang didominasi kapitalisme. 2. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ekonomi syariah. 3. Minimnya infrastruktur pendukung yang sesuai dengan prinsip syariah. 4. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya ekonomi syariah. Namun, di balik tantangan tersebut terdapat peluang signifikan yang dapat dimanfaatkan seperti pertumbuhan pasar global, inovasi teknologi, dan kolaborasi strategis. Dengan memanfaatkan peluang ini, ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk menjadi sistem yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan serta kesejahteraan bersama. Adaptasi, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, dan sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi ini di era globalisasi. Kesimpulan pertama yaitu perdagangan internasional merupakan aktivitas ekonomi antar negara yang bertujuan untuk memanfaatkan perbedaan potensi sumber daya, teknologi, dan kebutuhan guna mencapai keuntungan bersama. Keberhasilan perdagangan internasional dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kelembagaan, dan tingkat keterbukaan perdagangan. Manfaatnya mencakup pemenuhan kebutuhan, meningkatkan spesialisasi, pertumbuhan ekonomi, transfer teknologi, hubungan antar negara,
dan penciptaan lapangan kerja. Yang kedua yaitu di tengah globalisasi, ekonomi Islam menghadapi tantangan berupa integrasi dengan ekonomi global, keterbatasan SDM dan infrastruktur, serta dominasi kapitalisme. Namun, peluang seperti pertumbuhan pasar global dan inovasi teknologi membuka ruang bagi ekonomi Islam untuk menjadi sistem yang inklusif, berkelanjutan dan adil. Strategi adaptasi, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, dan kolaborasi pemangku kepentingan diperlukan untuk mengoptimalkan potensi ini. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!